Saya, Amira Duyanhari, akan menjelaskan materi terkait belajar, ingatan, dan hilang ingatan. Saya merupakan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Amira Duyanhari, Aditya Wardana, Desila Sofiana Putri, Muhammad Ferdiansyah, dan Nabila Silvania Wanesti. Localized Representation of Memory. Psikolog secara umum membagi pengkondisian dalam dua kategori, yaitu pengkondisian klasik atau classical conditioning dan pengkondisian instrumental atau instrumental conditioning. Pengkondisian klasik yaitu memasangkan dua rangsangan mengubah respon terhadap salah satunya. Pengkondisian klasik dimulai dengan menghadirkan stimulus terkondisi atau conditioned stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respons catatan dan kemudian menjanjikan stimulus tanpa syarat atau unconditioned stimulus yang secara otomatis menimbulkan respon tanpa syarat atau unconditioned respon. Setelah beberapa pasangan conditioned stimulus dan unconditioned stimulus, individu mulai membuat respons baru yang dipelajari terhadap conditioned stimulus yang disebut sebagai tanggapan terkondisi atau conditioned respon. Sedangkan pengkondisian instrumental yang juga dikenal sebagai operant conditioning adalah ketika respons mengarah pada penguatan atau hukuman. Penguat adalah setiap peristiwa yang meningkatkan probabilitas respons di masa depan, sedangkan hukuman adalah sebuah peristiwa yang menekan frekuensi respons. Apa yang terjadi kepada otak ketika kita belajar sesuatu? Bayangkan rangkaian otak dari reseptor sensorik ke neuron motorik adalah seperti gambar berikut. Jika kita merusak salah satu dari area tersebut, pembelajaran akan terganggu. Tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa pembelajaran terjadi pada area yang rusak. Misalnya jika pembelajaran terjadi di area D, kerusakan di A, B, atau C akan mencegah pembelajaran dengan memblokir input ke D. Kerusakan pada E atau F akan menghalangi pembelajaran dengan menghalangi output dari D. Thomson dan rekannya beralasan sebagai berikut. Misalkan pembelajaran terjadi di D, jika demikian maka D harus aktif pada saat pembelajaran. Dengan begitu, semua bidang yang mengarah ke atas, ke D, yaitu A, B, dan C. Namun, pembelajaran seharusnya tidak membutuhkan area E dan seterusnya. Jika area E diblokir sementara, tidak akan ada yang menyampaikan informasi ke otot. Jadi, kita tidak akan melihat respons, tetapi pembelajaran tetap terjadi. Penelitian Thomson mengidentifikasi satu nukleus otak kecil, yaitu nukleus interpositus lateral atau LIP sebagai bagian penting untuk belajar. Pada awal pelatihan, sel-sel itu menunjukkan sedikit respons terhadap nada, tetapi saat pembelajaran berlangsung, respons mereka meningkat. Hal ini dibuktikan dengan percobaan pada seekor kelinci. Ketika peneliti menekan daerah nukleus, pembelajaran terhambat. Namun, ketika peneliti menekan daerah lain, yaitu nukleus merah, hanya menghambat respons, namun tidak menghambat belajar. Types of memory. Long-term memory. Long-term memory adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat sesuatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekadar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam yang lalu atau dekade sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang atau long-term memory. Long-term memory sering berada di luar pikiran sadar, tetapi kita dapat memanggilnya ke dalam memori kerja untuk digunakan bila diperlukan atau yang sering kita sebut dengan recall. Melalui proses asosiasi dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus, isi memori jangka pendek dapat menjadi memori jangka panjang atau long-term memory. Pada dasarnya, sifat long-term memory adalah jangka panjang atau bahkan seumur hidup, selama manusia masih dalam tingkatan sadar. Seberapa kali kita mengakses memori juga dapat memainkan peran dalam kekuatan dan durasi memori.
Memori jangka pendek atau short-term memory, juga dikenal sebagai memori primer atau aktif, adalah informasi yang sedang kita sadari atau kita pikirkan. Memori jangka pendek bersifat sangat singkat, dan ketika kenangan jangka pendek tidak dilatih atau dipelihara secara aktif, maka hanya akan bertahan selama beberapa detik. Memori jangka pendek juga mempunyai sifat terbatas. Pada umumnya, memori jangka pendek dapat dipertahankan kurang lebih 2-7 item. Sebagian besar informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek akan disimpan selama 30 detik atau 1 menit. Memori. Menurut Bradley dan Hitch, teori sebelumnya terkait short-term memory itu terlalu sederhana, sehingga mereka melahirkan working memory. Working memory adalah memori jangka pendek yang memproses semua informasi ke dalam single store dan memiliki sistem yang berbeda untuk setiap informasi yang berbeda. Jika working memory dapat dianggap sebagai sebuah sistem, itu adalah sistem yang menyimpan informasi dan memproses sementara yang memungkinkan informasi ini untuk dimanipulasi. Beberapa proses yang dimiliki oleh working memory adalah penawaran dan pemahaman. Subsistem working memory dapat menyimpan memori verbal, memori visual, dan pengontrol yang memungkinkan untuk memanipulasi. Berbeda dengan short-term memory, working memory memerlukan kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi dalam waktu singkat. Sementara pada short-term memory, murni hanya merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam waktu singkat. Memory loss. Pembahasan pertama adalah lupa. Lupa seringkali kita pandang sebagai sesuatu yang negatif, merepotkan, dan menyusahkan. Padahal, lupa merupakan salah satu fitur dalam diri kita untuk memilih peristiwa penting dan melupakan hal-hal yang dianggap tidak penting. Seperti contohnya saat kita memilih untuk melupakan di mana letak parkir mobil 2 hari lalu dan memilih untuk mengingat janji temu hari ini. Hilang ingatan atau yang lebih kita kenal dengan amnesia adalah kondisi ketika seseorang sulit mengingat kejadian di masa lalu, baik memori dalam jangka pendek maupun panjang. Walaupun hilang ingatan terlihat seperti kehilangan ingatan secara keseluruhan, namun yang terjadi tidak demikian. Orang yang kehilangan ingatannya, dia sudah makan atau belum, masih bisa mengingat bagaimana cara makan dan cara memegang sendok. Beberapa contoh penyebab hilang ingatan adalah Korsakoff syndrome, Alzheimer, dan infant amnesia. Sindrom Wernicke-Korsakoff atau Wernicke-Korsakoff syndrome adalah gangguan pada otak yang disebabkan oleh kekurangan atau defisiensi vitamin B1. Gejala khas sindrom Korsakoff adalah confabulation, yaitu ketika pasien mengisi celah memori dengan tebakan. Jadi ketika para pasien diberikan suatu pertanyaan, mereka akan menjawab dengan jawaban palsu. Misalnya, ketika salah satu pasien ditanya, "Apa yang kau lakukan kemarin?" Lalu si pasien menjawab bahwa dia kemarin mengunjungi anak-anaknya, walau sebenarnya tidak demikian. Penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring berjalannya waktu, sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Infant amnesia adalah ketidakmampuan orang dewasa untuk mengingat situasi dan peristiwa yang terjadi sebelum usia 2 hingga 4 tahun. Perkembangan kognitif pada otak dituding memicu efek pada penyandian dan penyimpanan memori awal manusia. Hal ini disebabkan karena sistem limbik yang tidak berkembang, khususnya di bagian amigdala dan hipokampus, di mana ingatan disimpan secara kimia di otak. Itulah kenapa orang dewasa sulit mengingat apa yang terjadi ketika mereka masih kanak-kanak.